Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tidak ada sesuatu yang baik yang datang kepada kita kecuali memang dengan izin Allah dan memang diridhai oleh Allah. Sebaliknya tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjauhkan kepada kita kecuali memang Allah yang telah menjauhkannya kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita mulai majelis kita dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan Allah memberikan kita kebaikan, memberikan kita kesehatan, diberikan oleh Allah ikhlas di hati kita dalam setiap beramal, di setiap yang kita lakukan, dan diberikan kita sebagai keturunan kita menjadi keturunan yang salih-salihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan. Kita sekarang sudah sampai ke hadis ke-14. Al-haditsul rabi' asyar. Al-haditsul rabi' asyar. Hadis yang ke-14. Ani bin Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, qala yang pertama itu perawinya yaitu Ibnu Mas'ud. Kemudian qala yang kedua yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu, apa yang dikatakan Rasulullah? La yahillu, tidak halal. Damu mri'in, darah seseorang gitu, darah seorang muslimin yang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Kecuali dengan salah satu, ihda itu salah satu, thalathin dari tiga hal. Kita ulang lagi, la yahillu, tidak halal. Damu mri'in, darah seseorang, muslimin, orang Islam, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Ini di sini itu ceritanya tentang qisas itu ya, pernah dengar qisas itu ya? Bagi seorang yang membunuh, balasannya adalah bunuh. Maksudnya gini, Islam itu sangat menghargai nyawa seseorang. Akan tetapi tentu saja ada hal-hal tertentu yang membuat nyawa itu boleh dihilangkan. Gitu. Ini jangan dikira Islam itu sadis dan lain sebagainya. Padahal dengan seandainya itu memang benar-benar diterapkan, maka seseorang yang maka pembunuhan akan terkurang. Apa itu istilahnya, efek jera ya, kalau istilahnya orang-orang sekarang ya. Jadi kalau mungkin orang-orang yang non muslim itu mengatakan Islam itu jahat ya. Kenapa? Karena ada hukuman pancung di sana, ada hukuman mati di sana. Sebenarnya kayaknya kebanyakan negara, nggak tahu sih, saya nggak tahu. Banyak dari negara yang jelas, banyak negara, dari beberapa negara pun yang menerapkan hal tersebut. Dan dalam dunia Islam darah itu tidak halal untuk dialirkan, atau seorang itu dibunuh itu tidak halal, kecuali muslim ya, ini muslim, kecuali karena tiga hal, salah satu dari tiga hal. Yang pertama, as-sayyibu az-zani. As-sayyib itu orang yang sudah pernah menikah.
Jadi kalau seorang yang sudah menikah, az-zani, yang berzina. Itu. Orang yang sudah menikah tapi tetap berzina, maka dia akan mendapatkan hukuman yaitu tadi hukuman dibunuh, akan dipenggal seperti itu dengan menggunakan pedang. Wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu itu jiwa, bin nafsi disebabkan karena membunuh jiwa yang lain. Jadi kalau membunuh dibalas dengan bunuh. Watariku, dan yang meninggalkan lidinihi, terhadap agamanya, al-mufariq, yang keluar, itu sajalah. Al-mufariq, yang keluar, lil jama'ati, dari jamaah, maksudnya keluar dari golongan orang Islam. Jadi dia awalnya Islam kemudian keluar dari Islam, berarti dia murtad. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini semuanya 3 hal ini. Jadi yang memungkinkan untuk kalau misalkan ada orang yang berzina dan dia sudah menikah, kemudian akhirnya hukumannya adalah dibunuh. Terus kemudian bila dia membunuh maka balasannya adalah dibunuh juga. Itu kalau keluarganya menghendaki itu. Kalau keluarganya tidak menghendaki itu tapi akhirnya membayar denda, ya boleh-boleh saja. Terus kemudian watati kulidini, kalau orang murtad, kalau ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi semuanya 3 hal ini kalau memang harusnya seperti itu, bukan kalau memang harusnya seperti itu, dalam hukum Islam harusnya seperti itu. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, ketika ada negara yang tidak menerapkan hal itu, bagaimana? Ketika ada negara yang tidak menerapkan hal itu, seperti apa? Berarti negara itu adalah negara tauhid, gitu kan ya. Akhirnya kita sering mendengar akhirnya ada orang yang ngebom kepolisian, mengebom aparat negara dan seterusnya. Itu bertolak diantaranya adalah dengan pola-pola hadis yang semacam ini, yang mana berarti ini konsekuensinya berarti gini, ini kan tidak bisa diterapkan di negara kita, berarti negara kita nggak beres. Kenapa? Karena negara kita tidak menerapkan hal ini, padahal hal ini adalah hukumnya Allah. Padahal Allah kan bilang, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, humul fasiqun, humul zalimun." Kan gitu ya. Nah, maka berarti ketika ada suatu negara atau ada sesuatu pemerintahan yang tidak melaksanakan ini, berarti mereka tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Ketika mereka tidak berhukum dengan hukumnya Allah, berarti faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Ketika mereka itu orang-orang yang kafir, berarti halal darahnya. Nah, itu mereka mengambil kesimpulan semacam itu. Jadi negara-negara seperti Indonesia, seperti negara kebanyakan negara lah ya, yang tidak menerapkan sepenuhnya aturan-aturan Islam, berarti itu tauhid yang semacam itu. Berarti harus boleh halal darahnya orang-orang yang memang berhubungan dengan pemerintahan itu. Nah, seperti itu mereka jawabnya. Padahal jumhurul ulama, mayoritas ulama itu mengatakan kufur di sini, misalnya ayat yang tadi, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, waman lam yahkum, barang siapa tidak berhukum bima anzalallah, dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, mereka itu adalah orang-orang kafir." Kafir di sana itu kufur duna kufur. Maksudnya gimana? Dia itu memang jadi gini, yang disebut kafir ketika tidak berhukum dengan hukumnya Allah, itu maksudnya seperti kemarin, masih ingat nggak? Ketika orang itu tidak sholat, ada orang ngakunya iman, ngakunya percaya sama Allah, ngakunya percaya kepada Nabi Muhammad, dia yakin bahwa rukun iman itu ada 6 gitu misalnya, dia yakin bahwa rukun Islam ada 5 kayak gitu, tapi dia tidak sholat, dia ketemunya gimana? Dia ketemunya apakah dia kafir? Nah, akhirnya mayoritas ulama tidak bilang seperti itu. Bagi yang mengingkari kewajiban sholat, berarti ada orang misalnya, enggak, sholat maghrib itu nggak wajib. Nah, itu dia kufur yang semacam itu. Dia sudah disepakat para ulama bahwa yang semacam itu orangnya sudah keluar dari Islam. Kayak gitu. Nah, tapi kalau orangnya malas, dia yakin ya sholat itu wajib, Allah mewajibkan kepada saya, tapi saya malas. Kayak gitu misalnya, ada orang seperti itu. Maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang
kafir, tidak dihukum sebagai orang yang murtad. Jadi seandainya dia meninggal, maka dia dimandikan, maka dia dikafankan, maka dia disolatkan, maka dia dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam. Nah, orang yang semacam ini pun demikian. Jadi orang yang mengatakan bahwa misalnya nih, kayaknya hukumnya Allah itu sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Nah, yang semacam itu baru dia kafir. Berarti mengatakan bahwa hukumnya Allah sudah tidak relevan lagi di zaman 2021 misalnya kayak gitu. Atau dia mengatakan ini oke lah, hukum ini mungkin masih oke, tapi kalau di Indonesia nggak cocok. Nah, yang semacam itu. Kalau di Indonesia nggak cocok, ini yang semacam ini bukan nggak cocok ya. Apa itu? Bukan nggak cocok. Hukum di Indonesia itu lebih baik daripada hukumnya Allah. Kalau dia terang-terangan menyatakan hal itu, maka dia itu faulaika humul kafirun di sana, maka dia benar-benar orang yang kafir. Maka dia orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang Islam. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati dan sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang mengatakan bahwa pemerintahan itu kafir dan seterusnya dan itu tentunya perlu kalau memang bisa merubah mereka, ya silahkan dirubah, tapi bila tidak bisa ya berarti kita menjauh saja. Kita lanjutkan. Al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana yu'minu billahi, man barang siapa, kana yu'minu, karena itu kalau diterjemah mungkin kalau karena itu asli arti secara harfinya adalah ada, tapi ya mungkin tidak, kalau di konteks semacam ini tidak perlu diterjemahkan. Yu'minu, man kana, man barang siapa, kana yu'minu yang beriman, itu saja. Yu'minu yang beriman, billahi terhadap Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul, maka dia harusnya berkata-kata gimana? Khairan, yang baik-baik, au liyasmut, atau diam aja, au liyasmut, atau diam, au liyasmut, atau diam. Ini Rasulullah itu memberikan tips agar kita menjadi seorang yang imannya itu lebih sempurna, gitu. Nah, ini kalau misalkan kita terjemahkan sebagai hanya harfiahnya saja yang ada di sini, maka berarti orang yang tidak berkata baik, kemudian dia itu tidak memilih diam daripada berkata yang baik, berarti dia kafir juga dong. Nah, itu kalau kita terjemahkan harfiah. Kenapa? Karena ini Rasulullah bilang orang yang beriman kepada kayak gitu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harusnya gini. Kalau nggak gini, berarti dia nggak beriman kepada hari, nggak gitu juga. Maksudnya ini intinya seperti yang hadis kemarin, semacam hadis yang kemarin, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka sempurnakanlah iman itu dengan hanya berkata yang baik atau diam. Gitu. Kalau memang kita bisa ngomong yang baik, kita ngomong baik. Kalau nggak bisa, ya udah diam aja gitu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang itu terpancing dengan hal-hal yang mengatakan, ya apalagi yang itu zaman ya handphone kayak gini, mungkin mulut kita diam tapi jempol kita yang ngomong. Ada aja yang diomongin. Ada apa, kita ikut komen. Komennya itu komen nggak baik lagi. Minimal seandainya itu tidak baik, kemarin masih ingat ya hadis yang itu yang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada keperluannya buat dia, baik itu dunia ataupun di akhiratnya. Ada hal-hal yang tidak perlu kita komenin di media sosial, kita komenin. Itu kan berarti kita melakukan sesuatu yang tidak penting. Tapi kalau misalkan itu sampai kepada misalkan kita berkata-kata yang tidak baik, nah itu berarti masuknya ke hadis ini. Kalau kita kepengen menjadi orang yang lebih baik lagi dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul, maka ngomong
khairan, yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau diem saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini sama nih. Orang barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim, maka muliakanlah. Fal yukrim, maka muliakanlah jarahu, tetangganya. Fal yukrim, maka muliakanlah jarahu, tetangganya. Nah, kalau kita punya tetangga, maka kita harusnya memuliakan dia, bukan hanya diam-diam saja. Kalau misalkan kita ada sedikit makanan, kita bagikan. Nah, gitu kata-kata Rasul gimana? Tahadu, tahabbu, misalnya kayak gitu. Kita ada apa itu, tetangga, kata Rasul, tahadu, tahabbu, saling memberikanlah hadiah kalian, tahabbu, maka akan saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli. Nah, ini balik-balik lagi, Allah tidak mengharapkan kita menjadi orang yang memang di rumah aja kayak gitu. Di rumah aja, tidak pernah bertetangga kayak gitu, tidak begitu juga. Walaupun kita tentu saja tidak bisa, misalkan sama-sama sibuk, gimana kan kita sama-sama nggak di rumah dan seterusnya, nggak apa-apa, yang semacam itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan bahwa kita itu punya tetangga. Ya, sesekali misalnya kita mengirimkan makanan kepada mereka dan seterusnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Maka muliakanlah tamunya. Ya, dengan kalau ada tamu kita suguhkan sesuatu, nah itu sudah wajar lah. Cuma yang mungkin perlu kita perhatikan adalah ketika kita, mungkin beberapa kali mungkin sudah saya sampaikan, ketika kita menjadi seseorang itu kadang-kadang kita perlu mempunyai standar ganda. Standar gandanya gimana? Misalnya kita posisinya ini kan katanya, kata Rasulullah ini kan ceritanya adalah orang yang bertamu gitu, orang yang punya tamu. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kan disuruh untuk memuliakan tamunya gitu kan. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah, maka kita pakai hadis ini, falyukrim dhaifahu, maka kita muliakan tamu kita. Tapi ketika kita jadi tamunya, maka hadis ini jangan dipakai. Kenapa? Karena posisi kita adalah jadi tamu. Kalau posisi kita jadi tamu, apa yang perlu kita lakukan? Apa kata Allah? Wa in qila lakum rji'u farji'u. Nah, ini kan kalau ini hadis ini gimana? Kalau kita ada tamu, muliakanlah. Kalau ada orang ketok pintu, kalau gimana cara memuliakan? Ya segera datang, jangan dibiarin lama. Atau misalnya, males masih lagi ngantuk misalnya, udah biarin dia pulang aja kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bukan salah satu cara untuk memuliakan tamu kan? Tapi ketika kita menjadi tamunya, misalnya, maka jangan menggunakan standar ini. Gunakan standar yang kata Allah yang lain. Ini kan kata Rasulullah sama aja dengan kata Allah kan. Apa kata Allah? Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila kalian, misalnya kita lagi bertamu, kemudian apa itu adabnya bertamu, misalnya ketok 3 kali, kalau nggak ada ya udah pulang. Atau bahkan seandainya orangnya ada di rumah, terus kemudian, maaf Pak, saya lagi ngantuk, misalnya kayak gitu. Yang ngantuk itu kan mungkin kita mungkin masa ngantuk doang ngusir tamu. Padahal kan kata Rasulullah, fal yukrim dhaifahu. Harusnya kan dia memuliakan saya. Nah, itu jangan dipakai. Hadis itu adalah yang punya rumah. Harusnya dia mendengarkan itu ketika dia jadi tuan rumah. Membaca hadis ini ketika dia jadi tuan rumah. Ketika dia jadi tamu, maka jangan hadis ini, kata Allah saja. Maksudnya kata di anjuran Allah, di hal yang lain, di ayat saja gitu. Gimana? Kalau misalkan kita disuruh pulang, ya udah legowo aja pulang. Nggak usah mikir-mikir, kan dia harusnya memuliakan saya. Nggak gitu juga. Begitu pula ketika kita jadi tuan rumah. Kemudian kita, males saya nggak pengen punya tamu, saya suruh pulang aja deh, kayak gitu. Nah, itu harusnya nggak kita pakai. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi kita harus punya standar ganda. Kapan kita memakai hadis untuk ketika kita jadi tuan rumah, jangan dibalik-balik. Ketika saya jadi tuan rumah,
Akhirnya saya menggunakan, dia kan pantasnya gini, dia kan tamu harusnya seperti ini. Sebaliknya, kalau dia itu tamu, dia kan tuan rumah harusnya seperti ini. Nah, itu jangan dibalik-balik gitu kan ya. Kenapa? Karena Allah itu yang dikhitab orang yang dikasih tahu sama Allah, sama intinya dalam syariat gitu loh. Syariat itu ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu kita. Kita itu apa? Kita sebagai apa? Ketika kita sebagai tuan rumah, ya kita pakai khitabnya ketika kita jadi tuan rumah. Ketika kita jadi tamu, ya berarti kita posisinya adalah tamu, ya berarti kita gunakan adab-adab ketika menjadi tamu. Misalnya apa? Ketok 3 kali, kalau nggak ada ya udah pulang. Jangan kencang-kencang kayak gitu kan ya. Yang sering itu yang ya apa itu mungkin ada termasuk yang di daerah di sini karena memang kebetulan agak di kampung ya. Mungkin ada tradisi mungkin dianggap semua orang itu saudara gitu ya mungkin ya. Akhirnya apa? Tanpa salam, tanpa apa langsung buka pintu. Nah, itu bukan adab itu ya yang semacam itu, tapi ya kita maklumi karena mereka mungkin belum mengetahui hal itu kayak gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah belajar harusnya tidak demikian. Jadi tanpa ketok pintu langsung buka pintu. Atau misalnya kita nggak ketok kita ketok pintu udah baik nih ketok pintu assalamualaikum 1 kali. Tapi habis itu ninggalin apa itu ngeliatin cara apa itu rumahnya yang ada kacanya ditengokin kayak gini, disingkap gitu misalnya ada hordengnya disingkap ada orangnya nggak ya. Nah, itu bukan termasuk adab yang baik. Bahkan kalau misalnya kita pengen yang baik itu tadi assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum ketiga kali, assalamualaikum ya udah karena bisa jadi orangnya itu sedang istirahat, karena bisa jadi orangnya itu tidak sedang kepengen ada tamu dan seterusnya. Bahkan ulama-ulama dahulu, para orang-orang solih dahulu itu kalau sedang bertamu kepada orang yang uh, yang dia hormati, malah nggak ngetok pintu, malah gimana? Malah ditungguin. Kenapa? Karena khawatir salam saya ini mengganggu guru saya, misalnya kayak gitu. Berarti dia ya udah tungguin aja di luar gitu. Nanti kalau dia keluar, kemudian baru ditemuin. Masya Allah itu adabnya mungkin kalau kita bayangin, itu nggak masuk akal yang semacam itu. Ya mungkin kita bilangnya tidak masuk akal, tapi memang orang-orang solih dahulu gitu. Itu bahkan ada salah satu sahabat kalau nggak salah yang melakukan hal itu. Ada salah satu sahabat saya lupa sahabat siapa gitu. Beliau itu karena nggak kepengen mengganggu ya akhirnya tungguin di luar. Ketika keluar baru ditemuin. Ditungguin aja di luar. Kenapa? Karena saking tidak kepengennya mengganggu orang yang dia hormati tadi. Ya mungkin kita tidak usah segitu-gitunya, tapi ya kalau misalkan telepon gitu ya, misalkan telepon kering 1 kali, misalkan sampai apa itu, sampai panggilan Anda tidak dialihkan, 1 kali, terus kemudian 2 kali, 3 kali, ya udah berarti bisa jadi dia sedang sibuk atau yang lainnya ya. Fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Dhaif itu artinya tamunya, hu itu nya gitu. Maka muliakanlah tamunya. Rawahu meriwayatkan hu terhadap hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Kita lanjutkan dikit lagi. Al-haditsus sadis asyar. Hadis ke-16. Hadis ke-16. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala berkata, lin nabiyyi, terhadap nabi, bilang ngomong sama Nabi Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya wasiat. Qala, maka Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, orang laki-laki tadi bilang apa itu, kasih aku nasihat, sampai berkali-kali jawabannya Rasulullah faraddada miraran, kemudian kalau jawabnya Rasulullah apa? Qala la taghdab, jangan marah. Nah, ini termasuk keindahan, kehebatan Rasulullah, bahwa mungkin yang di depan Rasulullah yang nanya ini orang agak temperamental. Akhirnya jawabnya untuk orang ini sesuatu yang memang butuh dia lakukan adalah menahan amarahnya.
Gitu. Nah, ada sahabat yang lain yang bertanya, jawabannya berbeda lagi. Gitu. Nah, itu pintarnya Rasulullah. Berarti itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kita tuh harus melihat siapa orang yang sedang kita ajak bicara. Apapun itu, dalam hal tema apapun itu, kita harus pintar-pintar melihat dengan siapa kita itu berbicara. Rasulullah itu temennya kan banyak, sahabatnya kan banyak. Ada orang yang sudah sering kumpul sama Rasulullah, otomatis orang-orang sahabat-sahabat yang sudah terpelajar gitu kan ya. Tapi ada juga bisa jadi ada orang yang dari kampung gitu datang ke Rasulullah kepengen dinasehati atau apa-apa kayak gitu kan. Ngomong sama Rasulullah kadang-kadang nggak sopan. Dari jauh dan suaranya kenceng, kayak wajar lah orang-orang yang mungkin di daerah-daerah tertentu, kita termasuk di Indonesia juga kan ada daerah-daerah tertentu itu yang ngomongnya kenceng kan. Nah, di zaman Rasulullah itu juga ada yang semacam itu. Ada sahabat yang ngomongnya kenceng banget. Ngomongnya Rasulullah itu kenceng gitu kan. Ada akhirnya sahabat-sahabat yang lain itu kesel. Ini nggak sopan banget sama Rasulullah. Tapi apa Rasulullah gimana? Dijawabin dengan gaya yang sama. Ha om. Jadi Rasulullah itu juga menggunakan suara yang tinggi juga. Suara yang tinggi juga. Nah, itu berarti Rasulullah itu kepengen orang yang ada diajak bicara itu memang benar-benar sevolume gitulah. Semua sahabat itu Rasulullah kepingin ketika ngomong dengan siapapun itu apa itu se segaya. Akhirnya mereka merasa bahwa oh ini teman saya. Kenapa? Karena cara gayanya ngomong misalnya sama, caranya gini juga sama. Oh berarti kita saudara sama. Nah, ketika itu mereka itu sudah merasa sama, ya berarti kan Rasulullah adalah seorang yang membawa risalah. Berarti akhirnya akan cepat sampai risalah itu kepada mereka. Kita pun demikian ketika kita berhadapan dengan siapapun itu, jangan dikit-dikit misalnya apa itu kita di antara teknik komunikasi ya. Di antara teknik komunikasi adalah jangan ngomongin tentang diri kita mulu gitu. Harusnya misalnya malah cakepnya itu ada cerita teman itu dia ketemu sama seorang penulis buku. Nah, dia itu akhirnya ngobrol sama orang itu. Padahal dia nggak ngobrol sih, bertanya lah, lebih kepada bertanya. Jadi coba mengorek hal-hal yang memang dia sukai. Misalnya dia senang apa, nah, kira-kira orang ini senang ini gitu. Akhirnya ditanyain, dipancing panjang lebar. Akhirnya di akhir obrolan orang yang diajak ngomong tadi sama teman saya itu bilang, wah saya senang sekali ngobrol dengan Anda. Padahal teman saya nggak ngomong apa-apa, nggak ngobrol. Yang namanya obrol itu kan berarti dua pihak kan ya. Tapi orang tadi itu hanya ngomong sendiri. Nah berarti teman saya tadi pintar. Kenapa? Karena dia nggak kepengen ngomongin diri saya sendiri. Saya lagi nggak. Dia tidak membicarakan dengan dirinya sendiri. Nah itu diantara teknik komunikasi. Kalau kita memang kita seorang yang memang kepingin menyampaikan misalnya kita yang cerita kemarin kita ingin menyampaikan nasihat dan seterusnya misalnya kita harus pintar-pintar tahu siapa orang yang ada di depan kita. Nah ini Rasulullah juga seperti itu. Ini ceritanya laki-lakinya itu memang orangnya beliau sahabat ini agak pemarah. Akhirnya kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Rawah meriwayatkan pada hadis tadi Al-Bukhari Imam Bukhari. Kita cukupkan dulu insya Allah di malam hari ini. Kita lanjutkan besok malam bila diberikan oleh Allah, bila diizinkan oleh Allah. Bila itu benar maka datangnya dari Allah. Bila itu salah maka murni dari saya dan syaitan. Syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.